sementara Jum sebenarnya di awal saya hanya ingin berbagi dengan kelas K1A, kelas saya. Jadi saya ada dapat sedikit ilmu atau sedikit pemberitahuan lah dari mahasiswa tahun lalu tentang mengenai konflik. Nah, ternyata oleh Wallace berinisiatif kenapa kelas kita aja seperti itu. Berbagilah dengan kelas yang lain supaya kelas yang lain juga mendapatkan hal yang sama yang mungkin kadang Bapak Ibu juga sudah menanyakan hal ini sebenarnya di tempat atau sama kawan-kawan yang tahun lalu seperti itu. Nah, kenapa saya buka rubrik penilaian ini? Yang diharapkan nantinya supaya kita bisa terfokus dengan pembelajaran yang akan kita pelajari di rumah sehingga kompri nanti nggak terlalu bagaimana belajarnya karena dia bertanya apakah pendalaman modul di 10 modul itu juga kita pelajari. Nah, kita harus melihat dulu rubrik kita itu ada sekitar 4 halaman nih rubrik kita, mungkin Bapak Ibu sudah baca dan mungkin bingung nih setiap rubrik itu rasanya banyak kali seperti kata Pak Rambusin maulah satu orang 7 jam karena saking banyaknya kata Pak Rambusin seperti itu. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya ini memang dikembalikan lagi kepada dosen masing-masing. Jadi ya, sore yang gitu apa ya? Nanti dia tuh jadi sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai dosennya, Bu. Nah, dosennya mungkin akan menanyakan dengan versi berbeda, dan saya tidak akan pastikan juga mereka akan menanyakan hal yang sama seperti itu. Tapi setidaknya dengan melalui rubrik ini, kita tahu nih arah yang mau ditanya kemana, dan kita punya kunci untuk menjawab pertanyaan nantinya seperti itu. Nah, saya langsung saja membahas Bapak Ibu ke teman-teman rekan sobat semua. Apa kabar hari biasanya ini? katanya yang tahun-tahun lalu yang pertama kali itu adalah baca Al-Quran. Nah, bagaimana proses baca tulis Al-Quran ini? Nanti diharapkan Bapak Ibu yang sudah perwakilan di sini bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Jika memang ada yang perlu ditulis, silakan ditulis seperti itu. Di penilaian uji komprehensif baca tulis Al-Quran ini, kemarin saya berbincang dengan mahasiswa tahun lalu bahwa bermacam-macam nih katanya di dalam kelas itu. Karena kan di kelas itu kemarin terbagi menjadi 2 kelas, dan kedua penguji, dosen serta guru pamong itu masuk, dan keduanya bertanya. Saya nggak tahu apakah tahun ini hanya satu-satu saja yang masuk, yaitu masih belum tahu karena kan sampai sekarang komprehensif itu kan belum bisa dibuka ya Pak modulnya ya, yang di dalam LMS. Jadi masih belum tahu apakah nanti akan masuk dua-dua dosen seperti tahun lalu atau tidak. Yang pasti tahun lalu dua-duanya menanyakan masalah yang ada dalam rubrik ini. Nah, langsung ke yang pertama ini, pengujian kemampuan baca tulis Al-Quran BTI, mahasiswa diuji kemampuan menulis huruf Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai kaidah yang ditentukan. Nah, di sini saya langsung kasih tahu, ada beberapa kemungkinan. Karena kan beda dosen tadi kita bilang ya, beda dosen, beda yang diminta. Ada satu dosen yang menyuruh buka Al-Quran, silakan dibaca surah ini, surah ini. Ada yang dosen bebas mau baca surah apa. Yang kedua, itu membaca. Nah, yang membaca ini sudah pasti di sini yang dinilai adalah makhrijul huruf, dan yang kedua adalah tajwid. Jadi dalam membaca, kedua inilah yang akan nanti dinilai. Kemudian, ada sebagian dosen akan menanyakan, nah di dalam surah atau ayat yang kita baca itu terdapat hukum bacaan apa? Misalnya kita bilang ikhfa. Kenapa dibilang ikhfa? Nah, nanti kan pasti ada penjelasannya nih. Tanun mati bertemu dengan apa atau tanun bertemu dengan apa. Nah, itulah yang harus kita kuasai. Kemudian di dalam menulis ayat, ini pun ada 2 versi. Versi pertama didikte.
Kalau dikte inilah yang agak kayak mana ya kan Bapak Ibu. Di dikte nanti misalnya ayat apa yang disebutkan oleh dosen kita dan beliau meminta kita tuliskan di dalam kertas seperti itu. Ada juga versi yang silahkan ayat yang Bapak baca, Ibu baca tadi dituliskan dalam kertas. Ada seperti itu. Makanya kita harus bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nanti karena ada beberapa kemungkinan yang kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Makanya makanya Walas berinisiatif untuk memberikan sharing ini. Sebenarnya ini sharing Bapak Ibu, bukan mengajarkan Bapak Ibu ya. Kita sharing supaya nanti tahu kayak mana langkahnya. Nah, ini saya anggap selesai. Nanti untuk penilaian Bapak bisa lihat sendiri bagaimana. Yang penting berarti yang kita di sini yang harus kuasai adalah tajwid sama makhrijul hurufnya, kemudian kelihayan dalam menulis. Saya nggak tahu apakah nanti dosennya mendikte ataupun nggak didikte, misalnya gini, Bapak Ibu silakan tulis surah Al-Ikhlas tanpa melihat Al-Quran gitu. Itu mungkin masih bisa berpikir ya. Tapi kalau misalnya didikte tadi kan butuh waktu yang cepat seperti itu. Kemudian kita kembali ke atas karena ini biasanya pertama diuji Al-Quran seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada rambu-rambu pengembangan pertanyaan. Ini adalah kisi-kisinya. Yang pertama, penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran modul yang sesuai. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguasai Pak Yunus. Saya rasa ini sudah di dalamnya. Satu Bapak untuk perwakilan masuk Yang ke pertama, ruang Zoom behavioristik, untuk persiapan kedua, kompri Pak ya. kognitif, ketiga humanistik, keempat konstruksi, Hari ini lah. yang kelima sosial kalau nggak salah. Nah, yang kelima ini harus Bapak Itu Ibu kuasai. kan ini kan cuma perwakilan, makanya tadi ku telepon Bapak kan banyak yang ku telepon nggak diangkat tadi kan. Nanti dikaitkan. Bisa ya, biar ku kirim linknya ya. Dikaitkan dengan bagaimana kita menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan teori ini. Enggak, itu perwakilan aja. Maksudnya asal didengarkan aja udah. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita untuk persiapan komprehensif ujian. Modul ajar. Jangan nanti hal yang sederhana ini saja kita tidak tahu. Ketika ditanya nanti, Bu, apa sih? Oh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ya, saya lagi Zoom ini memang. Kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya apa itu teori belajar dan apa itu modul ajar. Oh, kalau nggak saya aja. Saya aja kalau nggak. Akan ditanyakan. Oke, nanti saya. Teori apa? Oke Pak Yunus. Oke yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya 5 teori yang dijawab, ini nilainya 20 ya, berarti nilai sempurna seperti itu. Jadi kalau bisa dikuasai kelimanya, setidaknya tahu aja inti-intinya apa. Kalau saya lebih, nanti kan di dalam modul itu, ada di terakhir pembahasan setiap teori, ada implementasi teori belajar di dalam pembelajaran. Saya rasa kalau udah tahu pengertiannya, masuk ke contoh implementasinya, saya rasa udah nyambung nanti ke dalam modulnya apa yang mau dikerjakan dalam modul. Jadi cukup dikuasai itu aja nanti. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran berkaitan dengan perumusan TP, ATP, TP ACK, PBL, dan PJBL. Nah, di sini, walaupun di sini nanti ada tujuan pembelajaran, jangan lupa dengan capaian pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini pasti diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, saya mau tanya nih, capaian pembelajaran apakah bisa diubah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Akan pernah bisa diubah karena capaian pembelajaran itu udah peraturan pemerintah. Jadi jangan coba-coba mengubah. Di sini berarti walaupun di sini tidak ada CP, tapi ingatlah CP itu. CP itu kompetensi yang harus dicapai pada akhir fase. Jadi yang merujuk kepada materi esensial, itulah CP. Nanti Bapak Ibu juga harus tahu apa itu TP, apa itu ATP dan satu lagi KKTP. Walaupun di sini tidak ada, siapa tahu nanti, inilah yang saya katakan tadi, dalam menjawab pertanyaan itu jangan sampai melebar. Ketika Bapak Ibu nanti melebar, maka ada celah untuk pertanyaan selanjutnya dari jawaban kita. Jadi apa yang ditanya langsung ke tujuan. Seperti itu.
Nah, di sini nanti apa nanti dengan Bapak Ibu yang disusun sesuai dengan materi. Jadi kalau ATP ini turunan dari TP yang dibuat secara sistematis, artinya apa? Dari yang mulai terendah sampai tingkat yang tertinggi kompetensinya. Kemudian mungkin kami di kelas K1 tidak ada ya belajar tentang teknologi, pedagogik, dan knowledge ini. Tidak ada. Kami yang ada PBL sama PJBL. Kemungkinan ini nanti tidak akan ditanya. Tapi saya tidak tahu juga, karena ini sudah masuk dalam rubrik dan tidak ada perbedaan antara K1 dengan K2, ketika ditanya nanti bingung. Jadi kalau bisa K1 juga sedikitlah membaca tentang TPACK ini, supaya nanti ketika nanti tiba-tiba siapa tahu ditanya ada sedikit ilmu yang kita miliki, sehingga nanti nggak kosong istilahnya seperti itu. Kemudian problem based learning dan project problem based learning. Nah, ini kita harus tahu perbedaannya, karena kemarin di ruangan saya saja ketika membahas soal ini sepertinya tidak ada perbedaannya ya, kata dosennya kan kayak gitu antara PBL dan PJBL. Kalau PBL ini berfokus kepada masalah, artinya kita melihat proses dalam penyelesaian masalah. Kalau PJBL ini yang dilihat adalah apa? Produknya. Itu aja diingat. Kemudian apa lagi perlu diingat adalah sintak atau langkah-langkah. Kalau di dalam PBL ada 5 langkah, kalau PJBL ada 6 langkah. Jadi langkah-langkah itu juga harus diingat, bukan hanya sekedar problem based learning itu penyelesaian masalah. Kalau project itu produk, bukan hanya itu saja, tapi juga tahu bagaimana langkah-langkah sintaknya. Siapa tahu nanti itu kan jadi pertanyaan dosen selanjutnya. Kemudian masuk ke modul ajar. Nah, di sini akan dikaitkan semuanya itu melalui dengan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Jadi materi ajar kita itu harus berkaitan kepada yang keempat ini, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemarin kalau nggak salah ini sudah ada ya penyusunan di dalam LK2. Ada kan? Ada di LK2. Kalau di apa saya nggak tahu ini di K2, ini di K1. Ada tidak? Dalam penyusunan materi, membuat materi ajar yang mana maksud fakta, mana maksud konsep. Ada di kemarin ada Bu Fit. Ada kan? Ada yang konseptual tuh kan, metakognitif. Nah, yang faktual itu berarti yang harus sesuai dengan kehidupan nyata. Konseptual ini termasuk ke dalam pengertian. Sedangkan prosedural ini dia terkait dengan tata cara buku, entah tata cara tayamu dan refleksi. Dan apanya Bu Nur? Di tujuan materi ajar salah. Di sini ya. Yang nomor 3 tadi. Oh, saya sudah meloncatnya, seharusnya masih di nomor 3, maaf Bapak Ibu. Kita bahas nomor 3 dulu. Komponen perangkat pembelajaran modul ajar seperti tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD, instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nah, di sini ada keempat ini harus ada kaitannya dengan tujuan, harus ada kaitannya dengan materi ajar dan metode. Misalnya critical thinking ini di tujuan misalnya. Ini dikaitkan dengan kata kerja operasional. Biasanya untuk kelas 1 masih mengenal, kalau saya nggak salah ya, kelas 1 SD. Kalau kelas
Kalau kelas fase B kalau nggak salah memahami, kalau nggak salah lihat. Nah, itu harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Nah, materi ajarnya juga harus bisa mengembangkan keempat ini seperti itu. Metode yang kita gunakan juga seperti itu di dalam membuatnya, menggabungkan metode dengan bagaimana dengan materi yang akan kita ajarkan, kemudian media dan LKPD, instrumen asesmen. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengerjakan hal ini di dalam LK 1 sampai dengan LK 7 ya, sampai P5. Nah, itulah yang akan nanti menjadi dasar pertanyaan. Cuman kita harus tahu dulu nih, apa itu tujuan, apa itu materi ajar, apa itu metode, apa itu media dari LKPD-nya, apa instrumennya, yang nanti dapat mengembangkan yang keempat ini, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, saran saya cari dulu apa pengertian dari critical thinking ini, creative thinking ini, dan sebagainya, dan nanti bisa mengembangkan Bapak Ibu dalam menjelaskan dan mengaitkan tentang tujuan, materi ajar, metode, dan media, dan serta LKPD kita, seperti itu. Ada mungkin LKPD yang dibuatnya tidak merujuk kepada critical thinking, ada seperti itu. Kan nggak mungkin hanya kalau misalnya kelas 6 hanya mengenal saja, tidak ada memahami atau yang sebagainya, seperti itu. Kemudian baru ke bawah. Kemudian di sini, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial. Secara bermakna apa konten, mengapa, filosofi, bagaimana, prosedur, untuk apa, hikmah. Ini tadi yang saya bilang tadi, itulah ini tadi dia. Prosedur, untuk apa. Hikmah itu termasuk metakognisi, refleksi. Kemudian bagaimana prosedur itu masuk di sini. Mengapa filosofi ini termasuk di konsep, dan apa kontennya itu masuk ke dalam faktual. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Pak Sukri, teman-teman mengharapkan Bapak Ibu nanti silahkan lihat lagi ke LK2-nya. Nanti ketika disuruh memberikan, jadi nanti lihat lagi LK2-nya ketika nanti diminta bagaimana contoh dari membuat materi ajar sesuai dari yang keempat ini. Saya rasa udah ada semua di dalam LK2. Bagian tabel paling atas sebelah kanan kalau saya tidak salah. Nanti bisa dicek kembali, silakan dicatat aja, silakan buka nanti. Kalau memang kami LK2 ya, nggak tahu di kelas K2 apakah tetap LK2, saya tidak tahu, mungkin berbeda seperti itu. Kemudian materi ajar yang bermuatan hot, harus ada hotnya seperti itu. Jadi selain 4 ini juga harus ada yang hotnya juga. Kemudian yang kelima, pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran mencakup asesmen awal. Nah, asesmen awal ini apa? Bagaimana melaksanakannya? Apa instrumennya? Kemarin kalau nggak salah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau dikasih, semua ini ada di modul lokakarya. Di modul lokakarya, asesmen awal kemarin kita pakai apa? Ada yang pakai mengamati. Ada yang pakai jurnal. Jadi ini harus bisa dikuasai Bapak Ibu, apa itu asesmen awal. Asesmen formatif, di mana Bapak Ibu dikerjakan? Saat berlangsung pembelajaran, Bu, ya? Ya, saat berlangsung pembelajaran, misalnya pada waktu anak-anak diskusi. Nah, di situ boleh ketika mereka mengerjakan diskusi, itu bisa menjadi penilaian formatif. Nah, sumatif di mana? Sumatif. Di akhir, Bu, ya, setelah pembelajaran. Nah, nanti kita harus bisa jelaskan formatifnya memakai apa. Sumatifnya memakai tes kah, non tes kah, seperti itu. Teknik asesmennya bagaimana. Nah, kemudian di sini instrumen asesmen yang berorientasi hot dan prinsip-prinsip mereka belajar. Berarti soal yang kita buat ini contohnya seperti soal sumatif ya, mungkin yang bisa kita buat ada C1, C2, C3. Nah, itu soal sumatif. Karena formatif ini biasanya lebih melihat kegiatan. Misalnya kekompakan dalam mengerjakan tugas, keaktifan, maksudnya keaktifan, terus kreativitas dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Biasanya dia lebih ke hal-hal yang
diamati seperti itu. Kalau sumatif ini biasanya dia harus sudah ada instrumennya tadi yang berbentuk tadi. Ini saya rasa juga pernah sudah dikerjakan. Ini mulai Dekat dari tiga kita. Ya. Nah, di situ nanti kan sudah dari KKTP kemarin kan ada buat soal kan, dan di soalnya itu udah ada bobot soal, udah ada tingkat kognitifnya, kemudian berapa nilainya setiap soal kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu selain nanti membaca hal ini, apa itu formatif, sumatif, teknik asesmen, lihat lagi LK-nya. Jadi ketika nanti disuruh memberikan contoh, Bapak Ibu sudah ada contoh LK yang Bapak punya, Ibu punya, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam soal selanjutnya. Di sini P5 ya, pengujian kemampuan merancang modul proyek. P5 menyusun profil, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Kemarin cuma sampai sini memang kita penyusunan profil, tujuannya apa, aktivitas dan asesmennya apa. Nanti ini juga bisa Bapak Ibu lihat di LK berapa nih? 7. Kalau K2 kayaknya Beda Bu dengan K2 Bu. Mereka kan lebih banyak dari kita. kami K9. Mungkin Bapak Ibu nanti adalah diingat apa itu P5, apa itu apa itu P5, apa itu PPRA, kemudian nanti entah kita kan nggak tahu nih apakah nanti ditanya elemennya, sub-elemennya, apa perbedaan P5 dengan PPRA ini. Nah, ini kita harus tahu Bapak Ibu, jangan nanti ketika nanti udah ditanya kita nggak tahu. Setidaknya saya bilang tahu pengertiannya. Setelah tahu pengertiannya, apapun pertanyaannya, insya Allah kita bisa jawab seperti itu. Tapi kalau di P5-nya ini aja kita nggak tahu, P5 ini apa aja, PPRA ini apa aja, itu aja kuncinya. Kalau kita nggak tahu, ya udah selesai. Nanti waktu ditanya bagaimana menyusun profilnya pun kita nggak tahu. Jadi LK itu dilihat lagi, LK yang kalau di dalam K2 LK 9, kalau K1 LK 7. Jadi kita lihat kembali bagaimana penyusunannya, dan setelah itu nanti bagaimana cara penilaiannya. Karena saya lihat kita cuma sampai di situ. Kalau modul mau dilihat yang sebenarnya ada berbentuk RPP lagi di bawahnya, modul ajar lagi. Jadi setiap kegiatan aktivitas yang kita buat itu dari aktivitas 1 sampai aktivitas 5 itu semua ada modulnya lagi, modul ajarnya kita buat. Makanya ini hanya sampai di situ, maka pelajarilah sampai di situ, jangan sampai lupa apa itu. PPRA ini kayaknya agak banyak ya. Kalau P5 ini kan cuma dikit ya kan. Kita sih bisa sambil nyanyi pun. Aneh Pancasila beriman pajak pada Tuhan yang esa. anujum untuk persiapan ujian komprehensif. Gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. PPRA ini nggak ada isi ininya. ini tengah Atau ada forum kawan-kawan seluruh kelas. Saya belum ketemu ini PPRA ini, dan saya belum saya juga tidak terlalu toleransi, teladan. Kemudian apa lagi kemarin? Jadi perlu belajar lagi kita nih masalah ini apa aja. Kayak aku kiriman di video. Nah, kemudian di sini PTK, pengujian kemampuan merancang penelitian tindakan kelas. Mahasiswa diuji kemampuan dalam penguasaan proposal PTK pendahuluan. Pendahuluan isinya apa aja? Apa aja Bapak Ibu? Latar belakang. Rumusan masalah ya. Tujuan masalah. Apa Pak Julkifli? Tujuannya Bu, setelah rumusan tujuan. Ya, terus batasan apa tujuan dulu? Ya, makanya bermain ya, batasan dan tujuan dia 1 poin. Satu judul. Ya, terus? Terus apa lagi? Manfaat. Jadi bab 1 Pak ya. Kemudian di bab iya betul. Boh nih. Boh nih kayak kanu kayak kuprint kayak bukan nih hasilnya. Oh batak. Oh tanggal 9 oh. Di teori Bu. Tentang variabelnya Bu, variabel dalam penelitian itu. Landasan teorinya, variabelnya. Disinilah kawan-kawan yang banyak
keliru. Oke, ngono bulan PO Kajian kan? teori itu sebenarnya judul punya Ah, keti tahan jemposan judulnya mo, kemana keti pagi. ya aman ya. Ya Bu, Apa itu? kemarin judulnya saya Oh, tengah Zoom soalnya kami. bahwa hasil belajar Kami Mustardin aku kan ngirim pada materi video perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah Oh, Bang Bob. menggunakan model pembelajaran TIPEC. Oh, benar. Oke. Berarti yang di kajian teorinya pertama adalah hasil belajar. Pengertian hasil belajar, kemudian peningkatan ya hasil belajar, kemudian pengertian apa tadi peserta didik belajar belajar dulu Bu. Tidak boleh belajar dulu, kemudian hasil belajar. Hasil belajar. Saya banyak kemarin karena saya di sidang tuh Bu. Saya PTK saya di sidang sama dosen. Malam-malam. Oke, nggak apa-apa Pak. Kemudian titiknya lagi Pak ya, mungkin ya. Di Daulah Bani Umayyahnya pun ngeri kali, banyak itu teorinya. Kemudian masuk ke Bani Umayyah materinya. Jadi ketika nanti apa judul Bapak Ibu ini jika dikaitkan dengan kajian teori bagaimana? Berarti Bapak Ibu harus bisa melihat dari judul. Bukan terus karena di judul ada peningkatannya, pengertian peningkatan bukan itu, tapi variabelnya betul yang dikatakan Pak Zulkifli, variabelnya yang mau kita bahas. Kemudian penelitian terdahulu, berarti ini adalah orang-orang yang sudah meneliti yang terkait dengan judul kita. Mau materinya berbeda tidak apa-apa, tapi ada titiknya ya Pak ya, ada titiknya, ada hasil belajarnya. Kalau materi yang berbeda tidak masalah. Kemudian metode penelitian Bapak Ibu pakai apa? Kayak apa Bapak Ibu metode penelitiannya? Oke, deskriptif Bu. Tetap pakai. Oh, Bapak pakai deskriptif kemarin Pak ya? Enggak pakai ini langsung Pak. Pengertian tindakan kelas. Oh, pakai penelitian tindakan kelas, cuman pengolahan. Nanti ada pendekatan deskriptif sama juga pendekatan apa Bu? Sama adalah sintaknya kan? Iya betul. Recording in progress. Suara saya? Kurang jelas. Dengar Bu. Menggema Bu. Saya pakai HP barusan karena mati lampu di sini. Jadi saya lanjutkan. Jangan lupa di PTK itu kan ada siklus 1 dan siklus 2 ya. Iya benar. Di siklus 1, siklus 2 juga dikuasai Bapak Ibu. Apa pertama, apa kedua, apa ketiga, apa keempat gitu. Jadi satu siklus berapa pertemuan? 2 Bu. Wah, berarti satu siklus ada 2 pertemuan, nanti jangan lupa. Nah, itu nanti bisa dikuasai melalui LK Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya di kelas K2 ini LK berapa? PTK? Kami udah LK 11 kayaknya Bu. Kami PTK LK 8 Pak. Kami ngeri Bu. Ya, apa-apa Pak, biasa Pak. Ini sampai di sini. Jadi mohon nanti dikuasai nanti P5-nya, PPRA-nya, kemudian penelitian tidak kelasnya, apa-apa saja di dalamnya. Nanti ketika diminta dijelaskan, Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan. Jangan nanti nggak tahu nih bagaimana cara menjelaskan kepada dosennya. Jadi mohon
meskipun kadang nih kan di ruangan saya memang seperti Bu Basila, beliau udah 50 tahun. Dan mungkin ada pendamping seperti jadi Bu Basila, jangan lupa nanti dibuka-buka lagi Bu yang cuplikan praktek simulasi isi materi MA. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah nanti akan ditanyakan atau mereka ini melihat dari PPJ kita. Tapi walaupun ini nanti ditanyakan, soal-soalnya nih yang pertama menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa kebermanaan belajar, mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Nah, ini nanti mungkin akan ditanya, ini kan katanya simulasi ya, mungkin kita akan ditanya bagaimana cara memberikan motivasi kepada tadi bagaimana memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana melakukan asesmen awal. Jadi di sini ada mungkin nanti beberapa pertanyaan menarik perhatian, mungkin kita bisa jawab dengan menggunakan media, dengan menggunakan ice breaking seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan pemantik ini sudah ada juga kan di Bapak Ibu di dalam modul ajar kita. Mungkin pengertiannya mungkin bisa dipelajari apa itu pertanyaan pemantik dan seperti apa contohnya nanti supaya bisa dijelaskan kepada penguji kita. Kemudian melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Itu bagaimana? Mungkin ditanyanya nih prosesnya bagaimana cara menggunakan asesmen awal. Kemudian yang kedua, menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip mereka belajar. Nah, aspek inovasi. Di sini misalnya menggunakan model pembelajarannya PBL atau PJBL. Kemudian nanti bagaimana menginovasikan metode itu ke dalam model pembelajaran ini. Kemarin kalau nggak salah banyak nih, di kelas kami kemarin diminta sama Bu Delvia membuat PTK itu harus ada metodenya. Udah ada PBL-nya atau PJBL-nya, harus ada metodenya lagi. Jadi kemarin kebanyakan kami di kelas menggunakan metode kooperatif. Nah, mungkin metode kooperatif ini bisa nanti dimasukkan ke dalam modul ajar, disesuaikan seperti itu. Jadi, jika ada pertanyaan nanti bisa ini dirujuk nanti ke dalam modul ajar Bapak Ibu bagaimana. Kemudian menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran problem-based learning, PJBL, dan TPEC. Ini ada 3 dengan menerapkan pembelajaran problem-based learning, project, dan TPEC. Mungkin di sini nanti akan ditanya sama seperti yang di atas, bagaimana kita menerapkan ini di kelas. Mungkin akan ditanya mungkin langkah pertama di dalam sintak itu apa, seperti itu. Nah, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, itu tadi makanya saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa menghafal setiap sintak yang ada di PBL, PJBL maupun TPEC. Kami TPEC ini memang nggak tahu nih kayak mana. Kami lah banyak Bu, ada DBL lagi. Itu ngeri kali. Kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran bermakna menantang dan menginspirasi. Saya juga sebenarnya yang di bawah ini masih mengambang karena saya tanya kemarin ini kan di sini saya simulasi isi materi MA ya kan, cuplikan praktek. Apakah cuplikan praktek kita itu yang menjadi penilaian ataukah ini akan ditanyakan kepada kita? Ini yang masih menjadi pertanyaan juga. Apakah cuplikan teaching kita kemarin yang akan dinilai dibagi mereka atau akan ditanyakan seperti itu, atau kita disuruh menunjukkan dari video kita itu yang mana ini kita kan nggak tahu nih. Kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis aplikasi seperti penggunaan Google Drive. Kira-kira kalau ditanya bagaimana menggunakan Google Drive, tahu nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah belum Bu. Kemudian menggunakan link. Kayak mana cara kita mengopikan, setidaknya cara mengkopikan link lah. Google Classroom ini apa? Sama seperti Zoom. Kadang di ruangan ini udah ada yang bisa membuat Zoom. Ada nggak? Insya Allah. Pak Maliki saya rasa udah nih Google Classroom ini. Iya Bu. Pak Maliki udah admin nasional. Kok Pak Jul? Waktu ditanya
bisa nggak nanti membuat Google Classroom itu apa contohnya, misalnya Zoom, kemudian Google Meet ya, Google Meet. Mungkin akan ditanya kayak mana cara membuat Google Classroom itu. Bapak Ibu bisa nanti lihat tutorialnya. Saya rasa yang paling sederhana adalah Google Drive ini Bapak Ibu ya. Ya kan, ini yang paling sederhana. Ini cukup dikuasai satu, ketika ditanya nanti hanya bisa dijawab satu seperti ini. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran baik media konvensional maupun digital. Jadi di sini mungkin akan ditanya media-media apa yang sudah kita gunakan. Tapi kebanyakan kalau misalnya dari teaching kita menggunakan Canva ya, digital ya kan. Menggunakan Canva, menggunakan video. Ada rupanya dari Bapak Ibu yang memberikan misalnya gambar yang dibuat sendiri atau apa-apa yang dibuat sendiri, ada nggak kemarin? Ada, Bu. Berarti Pak Julkifli ada yang dibuat sendiri nih. Tadi Bu, kami buat website untuk belajar. Di sana ada materi, ada asesmen, semua gitu. Jadi anak-anak tinggal klik menunya. Berarti digital Pak? Iya Bu, itulah. Kami pokoknya muntah-muntah. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking. Yang keempat ini tadi ke dalam kegiatan pembelajaran melalui inquiry based activities dalam suasana pembelajaran. Mungkin ini adalah melalui pertanyaan pemantik. Creative thinking ini mungkin kita lihat dari bagaimana peserta didik menjawab pertanyaan kita, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka membuat produk. Kemudian reflective thinking ini mungkin dalam refleksinya nanti ya. Jadi kuncinya adalah pahami dulu yang keempat ini apa. 1, 2, 3, 4. Ketika sudah paham ini satu lagi 5. Ketika ini kelima ini sudah paham pengertiannya apa, Bapak Ibu pasti langsung menghayal ke LK-nya. Pasti bisa langsung, oh di LK saya ada ini, di LK saya ada ini, di LK saya ada ini. Jadi ini dulu dicari pengertiannya Bapak Ibu, merujuk ke dalam rubrik kita. Kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi sehingga terlihat kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran mengasihkan. Mungkin dari pertanyaan yang kita berikan, dari permasalahan yang kita berikan seperti PBL permasalahan, kemudian dari produk yang ingin dihasilkan anak-anak. Bapak Ibu, saya tidak pernah membahas tipek ini karena memang saya pun nggak tahu tipek ini kayak mana. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata, berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Nah, disinilah kita harus memahami, berarti ada 2 modul nih yang harus kita kuasai. Pertama, modul teori pembelajaran yang pendalaman materi. Kedua adalah tentang nilai-nilai moderasi beragama. Kemarin ada beberapa nilai-nilai moderasi beragama. Saya rasa kalau misalnya udah ingat PRA, maka akan ingat nilai-nilai moderasi beragama, karena itu berkaitan. Nilai PPRA itu diambil dari nilai-nilai moderasi beragama. Tinggal kita cari dulu nih pengertian moderasi beragama itu untuk apa. Kemudian mungkin apa pentingnya moderasi beragama untuk saat ini, seperti itu. Mungkin itu yang perlu kita nantinya ingatkan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa yang saya tanyakan kepada kawan-kawan yang lalu. Mungkin bermanfaat. Jadi jika ada pertanyaan seperti yang tadi, Bu, apakah dibaca semua modul di sini? Berarti jawabannya adalah tidak semua modul. Karena kita akan merujuk kepada rubrik yang ada di sini. Tapi jika ada nanti pengembangan pertanyaan lain, nah itu wallahu a'lam bishawab, karena yang menguji kan beda-beda dosennya, seperti itu.